Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Yang terhormat Ibunda Hajah Khofifah Indar Parawansa selaku Ketua Umum PP Muslimat dan Gubernur Jawa Timur. Yang terhormat Punyai Hajah Mahfudzah Ali Ubay, Punyai Nur Hayati Said Agil, punyai-punyai yang lain, segenap pengurus pimpinan muslimat, pimpinan wilayah, pimpinan cabang dan ranting, dan luar negeri. Semoga kita semuanya selalu dilindungi oleh Allah, selalu sehat walafiat. Sedikit mungkin yang bisa saya sampaikan kepada Ibunda semuanya tentang almarhumah Ibunda Profesor Dr. Hajah Huzaimah Tahidoyanggu. Saya kenal beliau itu dari tahun 90. Waktu beliau guru besar di IIKI, kemudian waktu itu saya dekan di Fakultas Usuluddin. Lalu tahun 95 beliau dengan saya sama-sama dibawa oleh Pak Ibrahim Hussein ke Majelis Ulama Indonesia. Diperkenalkan waktu itu, ini Bu Huzaimah dari UIN, ini Bu Mursidah dari IIKI. Lalu pada tahun 2000, Bu Huzaimah bergabung dengan Muslimat. Nah, mungkin yang lebih banyak cerita ini tentang beliau bergabung dengan Muslimat, yaitu kami selalu melibatkan almarhumah itu untuk membantu kami bidang hukum dan advokasi pada setiap kongres atau rakernas, lalu digelar Baksul Masail. Nah, pertama tahun 2000 dulu antara lain kita sudah membahas banyak hal dengan Bu Huzaimah, terus dengan Mbak Sururin juga, dengan Punya Agil dulu, nggak saya ceritakan periode-periodenya, tetapi dari tahun 2000 sampai tahun 2000 sampai sekarang tahun 2021. Nah, di Muslimat mungkin yang menarik itu adalah keterlibatan beliau di dalam membahas masalah-masalah yang pernah kami kaji, yaitu pertama tentang poligami, kemudian perkawinan beda agama, lalu tentang aborsi, waktu itu kaitannya dengan zero growth population, yang ketika dunia menghendaki aborsi dihalalkan untuk pengendalian penduduk dunia waktu itu, lalu kita tetap haram. Nikah usia dini dan gugat cerai, memilih pemimpin yang maslahah, nikah mut'ah, nikah siri, sewa rahim, bank sperma, bank ASI, khitan perempuan, dan fiqh nisa. Itu beberapa kajian yang saya catat bersama beliau, Ibu Huzaimah, dan beliau tekun sekali selama kita berkongres atau kita berrakernas, itu beliau nginep siang malam belajar di kamar sebelum kita sampaikan di forum. Itu beliau itu teliti betul di dalam tulisan-tulisan yang akan kita sajikan seperti itu. Lalu pada tahun 95 itu Bu Huzaimah dengan saya diajak almarhum Bapak Ibrahim Hussein untuk bergabung dengan Majelis Ulama Indonesia, dan pada beberapa periode terakhir itu beliau sebagai ketua, asalnya salah satu ketua Komisi Fatwa, lalu kemudian pengurus harian yang mengetuai bidang fatwa, lalu kembali ke Komisi Fatwa lagi, kira-kira seperti itu sampai wafat yang pagi tadi. Allahummarhamha. Jadi beliau itu, saya sebagai pengagum pada beliau, subhanallah, doa mengalir deras sampai malam ini untuk beliau menghadap Sang Pencipta. Dan tadi pagi ada 1000 yang mendoakan beliau lewat virtual. Malam ini juga mungkin dari Muslimat juga, dari MUI, dari IIKI, dan dari UIN. Itu semua mengadakan takziah virtual seperti kita sekarang ini. Jadi alangkah bahagianya almarhumah Ibu
Profesor Dr. Huzaimah Tahidiyanggo mendahului kita semua. Semoga Allah memberikan tempat yang sangat indah di surga dan kita semua juga insya Allah akan berada bersama-sama beliau. Amin. Termulia ya kalau kita melihat kepergiannya hari Jumat pagi, kemudian yang mendoakan juga banyak, dan ketika Indonesia dilanda pandemi ini juga satu hal yang zaman Rasulullah juga sudah ada, kemudian juga waktu Spanyol juga pernah terjadi, dan yang paling parah itu pada tahun ini 2021, itu merupakan bagi umat yang beriman, pandemi itu rahmat kalau kita aman, kalau kita terselamatkan, kalau kita sehat. Terus pandemi juga menjadi mengantarkan orang yang beriman sebagai syuhada kalau mereka wafat karena pandemi. Kita doakan insya Allah Ibu Huzaimah juga sebagai syuhada. Kemudian yang di dalam kegiatan terakhir ini, dari tahun 2005 sampai sekarang, itu kebetulan Bu Huzaimah kalau diminta sebagai Dewan Hakim MTQ Nasional, itu selalu disatu kamarkan dengan saya. Jadi sekamar berdua-berdua itu saya dengan Bu Huzaimah, berapa kali itu satu kamar. Acara MUI juga saya dengan Bu Huzaimah satu kamar. Jadi waktu di Hotel HI saya satu kamar dengan beliau, waktu di Bengkulu, waktu di Maluku, kemudian waktu di Padang Panjang terakhir kemarin, dan sebelumnya di Medan itu kalau yang berapa kali sekamar, tapi paling tidak itu kamarnya berdampingan. Nah, beliau yang saya kagum itu kesederhanaannya. Seorang guru besar, profesor, doktor, waktu itu sekamar dengan saya. Kalau habis sholat subuh memang saya minta izin beliau, Bu, saya mau takrir, mau ngaji gitu. Iya, beliau itu menyimak. Nah, ketika menyimak itu nanti pas sholat jamaah itu selalu minta saya jadi imam. Bu Mursidah harus jadi imam, Bu Mursidah harus jadi imam, saya ikut aja gitu. Jadi alasan pagi nyimak Al-Quran saya, kemudian hafalan saya gitu, beliau itu nggak mau jadi imam. Jadi kesederhanaan beliau dan hal-hal yang apa adanya begitu, meskipun beliau itu guru besar, profesor, doktor, tapi dalam hal tertentu ya biasa-biasa saja. Lalu saya pernah diajak beliau ke Palu, waktu itu diminta sebagai narasumber di dalam seminar tentang tindak pidana perdagangan perempuan. Itu sambil waktu itu acara Harlah Al-Khairat. Rupanya Al-Khairat itu mirip muslimat di Jawa. Di sana Al-Khairat sangat besar. Kawasan Indonesia Timur, kalau sudah berkumpul, itu ratusan ribu pawai. Nah, acara sebelum Harlah itu dibuka dengan beberapa seminar, antara lain itu tentang perempuan. Nah, tetap saja sederhana beliau. Nanti setelah acara, Bu Mursidah nanti saya ajak ke warung makanan khas Palu, namanya kaledo gitu. Kaledo itu apa, Bu? Kaledo itu sop dari kaki lembu donggala begitu. Ya, saya senang sekali kalau diajak makan yang seperti itu. Dan ternyata memang beda kaledo yang yang disajikan sebagai makanan khas Palu. Lalu kalau di Jakarta menjelang biasanya kita kumpul komisi Majelis Ulama untuk sidang itu mesti Bu Huzaimah tuh suaranya lantang ya. Ayo Bu Mursidah cerita dulu apa gitu sambil menunggu yang lain kumpul. Nah, kalau pas sidang fatwa itu saya cerita Bu Huzaimah yang minta ya. Bu, ini ada cerita Bu tentang makanan halal, saya bilang. Apa Bu? Itu ada Cina buka warung yang disajikan, yang dijual itu bakso babi. Lalu dia bilang gini, saya nggak apa-apa kan jualan babi, yang penting halal gitu. Itu Bu Huzaimah ketawa terpingkal-pingkal. Yang penting halal, rupanya di mata orang Cina halal itu adalah sesuatu yang tidak mencuri. Jadi kalau babi tadi dipiara sendiri dan tidak merupakan hasil curian, katanya halal. Ya, yaitu contoh-contoh kecil. Jadi sering begitu Bu Huzaimah, ayo Bu Mursidah cerita, ayo Bu Mursidah cerita pas kita 1B,
satu mobil kemana-kemana itu mesti begitu. Jadi memang mengesankan Bu Huzaimah itu orangnya bersahaja, terus apa adanya, lalu tanpa beban. Kalau berbicara itu apa adanya, apakah itu menegur, apakah itu memuji, apakah itu tuh semuanya pas gitu, nggak pernah ada orang tersinggung. Karena ikhlas. Jadi Bu Huzaimah itu misalkan kelihatan keras gitu karena memang orang Palu, tetapi karena ikhlas, jadi orang itu senang saja. Meskipun itu suatu teguran atau itu sesuatu, apalagi kalau pujian ya. Jadi menegur pun orang nggak tersinggung. Nah ini keteladanan dari Bu Huzaimah ini mudah-mudahan bisa kita ikuti, dan husnul khotimah memang melihat tadi pagi banyak sekali yang takziah, yang mengikuti upacara pemakamannya, sampai yang mendoakan terutama. Itu yang paling besar ini adalah yang mendoakan, banyak sekali. Mudah-mudahan doa kita semua malam ini mengantarkan almarhumah menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah, dan insya Allah oleh Allah dimuliakan, ditempatkan di dalam surganya yang sangat indah. Demikian ibu-ibu semuanya, mudah-mudahan apa-apa yang bisa kita ikuti dari Ibu Huzaimah ini, insya Allah kita bisa teladani. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.